Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku. Kita berjumpa lagi di Doa Kekuatanku channel. Hari ini Minggu 27 November 2022. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama tahun liturgi A. Doa dan permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Matius bab 24 ayat 37 sampai dengan 44. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Joyce PR. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin PRR. Bapak Ibu, para saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu Venue Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, pencipta semesta alam, kami menyapa-Mu di hari baru ini untuk bersyukur atas rahmat dan kasih-Mu yang telah menyertai kami selama ini. Kini kami memasuki tahun liturgi yang baru. Kami mengawalinya dengan masa penantian akan kedatangan Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Berkatilah hari-hari persiapan kami untuk merayakan Natal ini dengan senantiasa menjaga sikap dan tutur kata kami, sehingga ketika perayaan kedatangan-Mu, Engkau mendapati kami dalam keadaan suci dan kudus, sehingga kami layak menyambut-Mu untuk tinggal dalam palungan hati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang hidup kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan,
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, kita tentu tak asing dengan pernyataan peribahasa atau pepatah lama yang berbunyi, sedia payung sebelum hujan. Kita tahu bahwa hujan dapat turun kapan saja. Ketika kita melihat cuaca mendung, kita mengatakan bahwa hujan pasti turun, dan itu benar. Namun kadang, meskipun cuaca mendung, hujan tidak turun. Kadang pula, di pagi hari cuaca nampak cerah. Tetapi tanpa disangka-sangka, hujan turun tiba-tiba dengan derasnya. Karena itu, sedia payung sebelum hujan sangat penting. Terlebih untuk orang-orang yang akan bepergian, orang-orang yang berada di luar rumah, lebih-lebih untuk saat sekarang di musim hujan ini. Akan tetapi, peribahasa atau pepatah yang mengatakan sedia payung sebelum hujan tidak melulu soal hujan. Maksudnya ialah agar kita waspada, kita berjaga-jaga, kita mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan ketika kemungkinan-kemungkinan terjadi, kita siap menghadapinya karena kita sudah berjaga-jaga terlebih dahulu. Berjaga-jaga adalah sebuah sikap atau langkah awal agar kita tidak kecolongan atau terkecoh oleh hal-hal yang pada akhirnya mendatangkan kerugian bagi kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat Tuhan yang terkasih, hari ini adalah hari di mana kita memasuki masa Advent. Hari ini hari Minggu pertama masa Advent. Dan di minggu pertama ini kita disuguhkan bacaan tentang nasihat untuk berjaga-jaga. Di dalam bacaan ini, penginjil Matius terlebih dahulu mengingatkan kita akan orang-orang yang berada pada zaman Nabi Nuh. Orang-orang zaman Nabi Nuh lebih memfokuskan diri pada hal-hal duniawi, yakni pada makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Sehingga ketika Nuh sedang membuat bahtera, mereka tidak tahu, mereka juga tidak menggubrisnya, tidak menanggapinya. Mereka sibuk dengan hal-hal duniawi, untuk makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Bahkan ketika Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera pun, mereka masih sibuk dengan kenikmatan duniawi itu. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa suatu malapetaka besar ada di hadapan mereka. Karena itu, mereka semua binasa oleh air bah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sungguh kenikmatan duniawi, yakni mengurus makan dan minum, yakni pesta pora, mengurus tentang hal kawin dan mengawinkan, telah membutakan mata-mata mereka, telah membawa mereka pada kebinasaan. Berangkat dari pengalaman orang-orang di zaman Nabi Nuh tersebut, penginjil hari ini mengajak kita untuk tidak terlena pada tawaran dunia yang menggiurkan, melainkan selalu berjaga-jaga, selalu waspada, dengan cara tidak hanya memperhatikan hal-hal jasmani, tetapi juga serius memperhatikan hal-hal rohani kita. Oleh karena itu, kita perlu berjaga-jaga dan waspada dalam hidup kita. Kita perlu
selalu berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Berjaga-jaga bersama Tuhan dalam doa. Doa adalah kekuatan kita. Karena itu, berjaga-jaga dalam Tuhan, dalam doa, menjadikan kita kuat untuk menghadapi percobaan-percobaan. Kita juga diajak untuk berjaga-jaga dengan sesama kita, sesama manusia. Berjaga-jaga bersama dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita, dengan cara menjaga tutur kata kita, lisan kita, menjaga sikap kita, tingkah laku kita, agar kita tidak menyakiti atau melukai sesama kita. Kita juga diajak untuk berjaga-jaga bersama dengan alam, agar kita tidak mengalami murka dari alam sendiri. Kita berjaga-jaga bersama alam dengan cara menjaga, merawat, melestarikannya, dan tidak serakah dan mengeksploitasi alam untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berjaga bersama-sama dengan 3 komponen ini mendatangkan sukacita yang besar dan keselamatan bagi kita. Semoga dalam masa Advent ini kita memiliki banyak kesempatan untuk melihat, memperbaiki, dan menjaga relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Sebagai bentuk kita menyiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan. Semoga hari-hari dalam masa persiapan, dalam masa Advent ini, membantu kita untuk lebih banyak mempersiapkan hati kita, sehingga pada saat hari raya nanti, Tuhan mendapati palung hati kita dalam keadaan suci dan layak untuk tempat tinggal Tuhan. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Marilah kita berdoa bagi Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup dan para imam, serta biarawan-biarawati. Semoga Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka dari godaan dan tawaran dunia. Semoga Tuhan menguatkan hati mereka bila berada dalam susah derita atau bila pengorbanan mereka bagi jiwa-jiwa nampak sia-sia. Dan semoga Roh Kudus senantiasa berkarya bersama mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, semoga hari-hari penantian dalam masa Advent dijalani dengan sungguh-sungguh, dan semoga masa Advent ini menjadi hari-hari berahmat untuk memperbaiki diri dan memperoleh rahmat yang dibutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara yang menjadi korban bencana alam, yang kehilangan orang-orang tercinta dan kehilangan harta benda, semoga Tuhan menolong mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menguatkan hati mereka, dan memberi penghiburan bagi mereka. Dan semoga saudara-saudara yang berpulang mengalami ketenangan jiwa dan kebahagiaan di surga abadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, semoga Tuhan menguatkan hati mereka agar mereka tegar menghadapi sakitnya dan menyatukan penderitaannya bersama Yesus Tuhan tersalib, dan semoga mereka dijamah oleh tangan Tuhan yang kudus dan berkuasa sehingga memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat doa kekuatanku untuk kehadiran dan kebersamaan dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hari. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.